Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ivana Tilawati Putri, nomor NIM 2014-2019 dari jurusan Perbankan Syariah semester 4 kelas E. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar sistem informasi manajemen. Makna sistem dasar informasi manajemen adalah: secara etimologi, sistem berasal dari bahasa Yunani, yaitu sistem yang mempunyai arti suatu keseluruhan yang tersusun dari sekian banyak bagian dan hubungan yang berlangsung di antara satuan atau komponen secara teratur. Dalam bahasa Indonesia, sistem didefinisikan sebagai perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Para ahli memberikan definisi sistem yang dapat memperjelas pemahaman tentang sistem, yaitu subsistem yang sering berinteraksi, berkorelasi, berinteraksi, dan bergantung pada yang membentuk suatu kesatuan utuh, melebihi jika subsistem bekerja sendiri-sendiri. Jogianto 2005 mengemukakan bahwa sistem sebagai kumpulan elemen yang berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem ini menggambarkan kejadian dan kesatuan yang nyata, yaitu subjek nyata seperti tempat, benda, orang-orang yang betul-betul ada yang terjadi. Secara sederhana, Indrajit 2001 mengemukakan bahwa sistem mengandung arti kumpulan dari komponen yang memiliki unsur keterkaitan antara satu dan lainnya. Sistem informasi adalah sekumpulan hardware, software, bandware, produser, atau aturan yang diorganisasikan secara integral untuk mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat untuk memecahkan masalah dan mengambil keputusan. Sistem informasi adalah satu kesatuan data olahan yang berinteraksi dan saling melengkapi yang menghasilkan output baik dalam bentuk gambar, suara, maupun tulisan. Selanjutnya, sistem informasi sebagaimana disebutkan Agus Mulyanto dengan mengutip pendapat para ahli adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada James Alter. Sistem informasi adalah kombinasi antara prosedur kerja informasi orang dan teknologi informasi yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi. Yang kedua itu ada Bodnar dan Hopwood. Sistem informasi adalah sekumpulan perangkat keras dan perangkat lunak yang dirancang untuk mentransformasikan data ke bentuk informasi yang berguna. Yang ketiga itu ada Gelinas, Orom, dan Wignis. Sistem informasi adalah suatu sistem buatan manusia yang secara umum terdiri atas kumpulan komponen berbasis komputer dan manual yang dibuat untuk menghimpun, penyimpanan, dan mengolah data serta menyediakan informasi keluar kepada pemakai. Dari beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi adalah sistem yang terdiri
atas kumpulan komponen sistem yaitu software, hardware, dan brainware yang memproses informasi menjadi sebuah output yang berguna untuk mencapai tujuan tertentu dalam suatu organisasi. Sistem informasi manajemen sebagai disiplin ilmu. Atmo Sodirjo menyebutkan bahwa sistem informasi adalah setiap sesuatu yang terdiri atas objek, unsur, atau komponen yang berkaitan dan bertata hubungan satu sama lain demikian rupa sehingga unsur-unsur tersebut merupakan kesatuan atau pengolahan tertentu. Baskerville dan Mayes menyebutkan bahwa sistem informasi manajemen yang bermulai sejak tahun 1990-an sudah saatnya menjadi disiplin ilmu secara mandiri. Sistem informasi manajemen Baskerville dan Mayes menyebutkan bahwa sistem informasi manajemen yang bermulai sejak tahun 1990-an sudah saatnya menjadi disiplin ilmu secara mandiri. Sistem informasi manajemen atau SIM menurut O'Brien 2003 adalah sistem terpadu yang menyediakan informasi untuk mendukung kegiatan operasional manajemen dan berfungsi mengembalikan keputusan dari suatu organisasi. Sistem informasi manajemen atau SIM merupakan sistem informasi yang menghasilkan hasil keluaran atau output dengan menggunakan masukan atau input dan sebagai proses yang diperlukan untuk memenuhi tujuan tertentu dalam kegiatan manajemen. Ciri khusus bidang sistem informasi manajemen. Davis dan Olson menyebutkan 5 aspek yang dapat dikategorikan sebagai ciri khusus bidang informasi manajemen, yaitu yang pertama, proses manajemen seperti perencanaan strategi, pengolahan, fungsi sistem informasi, dan seterusnya. Yang kedua, proses pengembangan seperti manajemen proyek, pengembangan sistem, dan seterusnya. Yang ketiga, konsep pengembangan seperti konsep sosio-teknikal, konsep kualitas, dan seterusnya. Yang keempat, representasi seperti sistem basis data, pengendalian program, dan seterusnya. Yang terakhir itu ada sistem aplikasi seperti knowledge manajemen, execution system, dan seterusnya. Tujuan sistem informasi manajemen yang pertama itu menyediakan informasi yang digunakan dalam perhitungan harga pokok jasa, produk, dan tujuan lain yang diinginkan manajemen. Yang kedua itu ada menyediakan informasi yang dipergunakan dalam perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan berkelanjutannya. Yang ketiga itu ada penyediaan informasi untuk pengembalian keputusan. Perkembangan teknologi dalam sistem informasi manajemen bisnis. Yang pertama itu mengenal teknologi informasi. Menurut Information Technology Association of America, teknologi informasi adalah studi, perencanaan, pengembangan, implementasi, dukungan, atau manajemen sistem informasi yang berbasis komputer
khususnya aplikasi perangkat lunak dan perangkat keras komputer. Teknologi informasi memanfaatkan komputer elektronik dan perangkat lunak komputer untuk mengubah, menyimpan, melindungi, memproses, mentransmisikan, dan memperoleh informasi secara aman. Peranan teknologi media massa dalam era komunikasi global. Pesatnya perkembangan teknologi komunikasi kadang-kadang saat ini sulit untuk diikuti. Arah yang mengembangkan semakin jelas menuju komputer dan communication. Komponen communication termasuk di dalam satelit dan televisi. Pada awalnya, teknologi komputer dan teknologi komunikasi berjalan sendiri-sendiri. Kemudian, kedua komponen ini menjadi satu sehingga terjadilah era yang seakan-akan perkembangan sudah tidak bisa dibendung lagi. Pada satu sisi, perkembangan ini mempermudah hubungan antara manusia, tetapi pada sisi lain, perubahan tersebut menimbulkan dimensi perubahan yang berakibat pada perubahan struktur kelembagaan masyarakat dan perilaku serta pandangan budaya. Salah satu penyebab utama terjadinya era global yang datang lebih cepat dari dugaan semua pihak adalah perkembangan pesat teknologi informasi. Era komputerisasi. Periode ini dimulai sekitar tahun 1990-an ketika mini komputer dan mainframe diperkenalkan perusahaan seperti IBM ke dunia industri. Kemampuan menghitung yang demikian cepat menyebabkan banyak perusahaan yang memanfaatkan untuk keperluan pengolahan data. Pemakaian komputer pada masa ini ditunjukkan untuk meningkatkan efisiensi karena mempergunakan komputer untuk pekerjaan tertentu jauh lebih efisien dari segi waktu dan biaya dibandingkan dengan mempekerjakan puluhan SDM untuk hal serupa. Pada era tersebut belum terlihat suasana kompetisi yang demikian ketat. Era teknologi informasi. Kemajuan teknologi digital yang dipandu dengan telekomunikasi telah membawa komputer memasuki masa-masa revolusi. Pada tahun 1970-an, teknologi personal komputer atau PC mulai diperkenalkan sebagai alternatif pengganti mini komputer. Pada masa ini, kegunaan komputer di perusahaan tidak hanya untuk meningkatkan efisien, tetapi juga mendukung terjadinya proses kerja yang lebih efektif, tidak seperti halnya pada era komputerisasi, yakin komputer hanya menjadi milik pribadi. Divisi Electronic Data Processing atau EDP perusahaan pada era kedua ini, setiap individu di organisasi dapat dimanfaatkan kecanggihan komputer seperti untuk mengolah di database. Era global informasi. Sejak pertengahan tahun 1990-an, perkembangan di bidang teknologi informasi atau komputer telekomunikasi demikian pesatnya jika digambarkan secara grafis. Kemajuan yang terjadi terlihat secara eksponensial ketika sebuah seminar internasional mengenai internet diselenggarakan di San Francisco pada tahun 1996. Para praktis teknologi informasi yang dahulu bekerja sama
Dalam penelitian untuk memperkenalkan internet ke dunia industri pun secara jujur mengaku bahwa mereka tidak pernah menduga perkembangan internet yang akan menjadi seperti ini. Perkembangan sistem informasi dalam kehidupan manusia seiring dengan peradaban manusia sampai akhirnya mengenai istilah teknologi informasi. Teknologi informasi merupakan gabungan antara teknologi perangkat keras hardware dan perangkat lunak software. Perkembangan teknologi informasi dapat meningkatkan kinerja dan kemungkinan berbagai kegiatan dalam dilaksanakan dengan cepat, tepat, dan akurat. SIMSPBI merupakan sistem informasi terpadu untuk mendukung tugas pengawasan, pemeriksaan, dan pengaturan perbankan BI. Tujuan penerapan SIM SPBI antara lain, pertama itu meningkatkan efektivitas dan efisien sistem pengawasan dan pemeriksaan bank. Yang kedua itu menciptakan keseragaman dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pemeriksaan bank. Yang ketiga itu mengoptimalkan pengawas dan meriksa bank dalam menganalisis kondisi bank sehingga dapat meningkatkan mutu pengawasan dan memeriksa bank. Yang keempat itu memudah audit trial oleh pihak yang berkepentingan. Kelima itu meningkatkan keamanan dan integritas data serta informasi. Sistem Informasi Manajemen Pengawasan SIM (EUAS) merupakan sistem informasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisien tugas-tugas pengawasan, pemeriksaan, dan penelitian bank umum. Melalui SIM, pengawasan bank akan mampu mengoptimalkan kegiatan analisis dan memperoleh informasi mengenai kondisi keuangan bank, termasuk tingkat kesehatan bank dan profil resiko. Secara pengawasan bank akan mampu mengoptimalkan kegiatan analisis dan memperoleh informasi mengenai kondisi keuangan bank, termasuk tingkat kesehatan bank dan profil resiko. Secara tepat, modul-modul yang tersedia antara lain modul data pokok bank dan modul fit and proper test. Yang kedua itu ada sistem informasi bank dalam investigasi atau SIBADI, merupakan sistem informasi untuk meningkatkan tertib administrasi dan kemudian pemantuan tugas dalam rangka investigasi tindak pidana di bidang perbankan melalui SIBADI. Bagian pemberi kredit yang pertama itu membentuk dalam mempercepat proses analisis dan pengambilan keputusan pemberi kredit. Yang kedua itu mengurangi ketergantungan pemberi kredit kepada agunan konvensional. Pemberi kredit dapat menilai reputasi kredit calon debitur sebagai pengganti atau pelengkap agunan. Adapun bagi penerima kredit lain, yang pertama itu mempercepat waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh persetujuan kredit. Yang kedua itu nasabah baru khususnya yang tergolong sebagai UMKM mendapatkan akses yang lebih luas kepada pemberi kredit dengan mengendalikan reputasi keuangan tanpa harus bergantungan kepada kemampuan untuk menyediakan agunan.
Sistem Informasi Manajemen Pengawasan (BPR) merupakan sistem informasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem pengawasan BPR melalui SIMWAS. Pengawas BPR mampu mengoptimalkan kegiatan analisis terhadap kondisi BPR, mempercepat diperolehnya informasi kondisi keuangan, meningkatkan keamanan dan integrasi data serta informasi perbankan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.